Assalamualaikum. Bagi anak-anak. Israel Al-Qiyam. Takzim Musa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jurusan. Ayo ke depan. Silakan pimpin doa dulu. Berdoa dimulai. Siapa yang sudah hadir hari ini? Ini ya, Bu. Ini luar biasa. Alhamdulillah ya. Kesini rajin. Semangat. Ini tanggal 6. Kita persiapkan dulu. Baiklah anak, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, seperti yang selalu dikatakan kepada kalian, bahwa niatnya dari rumah ke sekolah adalah untuk belajar. Tingkatkan di diri kalian, belajar dengan semangat, ya, karena orang yang berilmu tinggi, insya Allah akhlaknya juga akan bagus dan tinggi juga, ya. Ibu berharap semua anak-anak ibu yang ada di sini selalu semangat belajar dan menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Tetap semangat? Semangat. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kalau ibu katakan semangat, nanti 3 kali balas dengan semangat, semangat, semangat. Ya? Ya. Ibu tanyakan apa kabarnya anak-anak? Jawabnya langsung 3 kali, semangat, semangat, dan semangat, biar tambah semangat belajar. Ya? Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semangat, semangat, semangat. Luar biasa ya. Nah, kemudian kita akan belajar hari ini. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan kepada kalian tujuan dan langkah-langkah kita belajar hari ini dan apa saja hal-hal yang akan kita lakukan, serta nanti ada penilaian di akhir pembelajaran. Ya. Kita hari ini akan belajar teks berita. Nah, sebelum kita Ibu masuk ke langkah-langkah teks berita, ada yang masih ingat apa itu berita? Bu. Ya, coba itu. Ya, betul. Itu yang di belakang. Selamat kabar Ibu. Iya, ada lagi. Berita ada apa? Coba. Keterangan mengenai kejadian atau peristiwa Ya, yang betul. Luar biasa. Nah, masih ingat. Berarti kalau sudah tahu pengertian berita, ini ada juga yang ingat ini. Unsur-unsur berita terdiri dari adik Simba atau 5W plus 1H. Apa saja? Ayo Bu. Apa? Simba. Ya. A. Apa? Ya. Di mana? Ya. K. Kapan? Ya, betul. Si siapa? Ya. Ba bagaimana? Ya, betul. Tepuk tangan. Nah, Ibu
bahagia sekali kalau lihat anak-anak ini semangat. Oke, kita masuk sekarang ke langkah-langkah pembelajaran. Nanti Ibu akan menjelaskan sedikit materi untuk kita belajar hari ini, sambungan dari materi kita kemarin. Kemudian yang kedua nanti Ibu juga akan memberikan kalian LKPD. Di sana nanti kalian akan mengerjakan LKPD. Kemudian nanti kalian menyimpulkan ya dari LKPD tersebut. Nah, kemudian nanti ada penilaian tersendiri. Yang akan Ibu nilai nanti di kamu di sini, yaitu yang pertama adalah keaktifan kalian dalam kelompok ya. Nanti mohon kerjasamanya dalam kelompok lebih baik lagi ya. Kemudian lebih intens, apa yang tidak dimengerti bisa ditanyakan kepada Ibu nantinya ya. Nah, nanti akan guna. Sebelum kita masuk ke pelajaran ini, nah Ibu mau tanyakan, kemarin itu kan kita di Kepahyang ini ada berita terhangat dan terbaru, kejadian yang baru-baru di sini, ya kan? Ada kejadian polusi di sini, polusinya lingkungan ya. Kemudian pencemaran, lebih jelasnya pencemaran lingkungan, yaitu terjadi di pusat kota kita Kabupaten Kepahyang ini, yaitu SPBU atau biasa kita sebut pom bensin yang bocor, ya kan? Nah, apa kalian pernah mendengar berita itu? Pernah. Tahu di mana pom bensinnya? Tahu. Berarti semua sudah tahu ya berita itu ya. Miris sekali ya, semua warga tercemar oleh air warga itu tercemar oleh minyak yang bocor. Kemudian ditakutkan, hal yang paling menakutkan itu terjadinya kebakaran. Oke, baiklah, kita akan masuk ke materi terlebih dahulu. Ibu akan tampilkan materi kita pada hari ini. Materi kita hari ini adalah ini. Apakah sudah terlihat? Nah ini ya, tugas ini yang benar-benar feedback nanti ya. Materi kita adalah, yang akan jelaskan sebentar sedikit materi kita teks berita atau teks eksplanasi. Kemudian di sini kata pengantarnya. Nah, kemudian capaian pembelajaran itu yang akan kita lakukan nanti. Kalian ini merasakan gagasan dan pandangan dalam berbagai teks, baik fiksi dan non-fiksi, di media cetak dan media elektronik. Kemudian tujuan pembelajaran pertama ini terlalu besar ya. Kemudian kita masuk ke petunjuk pembelajaran. Ini petunjuk pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini. Berdoalah sebelum belajar, kita tadi sudah berdoa. Kemudian bacalah petunjuk dan langkah-langkah kegiatan kita pada hari ini. Berdiskusilah dengan kelompok belajarmu atau kelompok yang kita akan bentuk nanti. Tanyakan pada guru jika ada mendapat kendala, ada hal-hal yang tidak dimengerti. Kemudian kita harus sesuai dengan tujuan atau capaian indikator pembelajaran. Nah, kemudian di sini karena terkendala tidak mau bergerak dia. Kemudian tujuan pengertian teks berita tadi kalian sudah tahu. Nah. Indikator pembelajaran. Kemudian ini ada contoh. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian teks berita, akan dijelaskan sedikit. Teks berita adalah cerita atau informasi mengenai kejadian atau peristiwa, baik peristiwa di lingkungan, baik peristiwa alam ya,
kemudian baik kejadian yang lain-lainnya. Kemudian dia itu beritanya terbaru atau terhangat, atau istilah kita sekarang itu update, ya kan? Terbaru. Nah, biasanya berita yang terbaru itu kan mudah kita memahaminya. Kalau yang berita yang kurang menarik, biasanya kita pasti bosan. Kemudian ciri-ciri teks berita itu ada faktual, aktual, terdapat ada kejadian kronologis, kemudian menggunakan bahasa yang baku dan komunikasi. Unsur-unsur berita tadi sudah disebutkan oleh kawan kalian, hebat sekali dia tahu Adik Simba. Adik Simba katanya kapan, mengapa, di mana, kemudian bagaimana dan kemudian struktur teks berita. Nah, inilah yang akan kita pelajari nanti. Kalian akan menentukan struktur teks berita. Struktur teks berita itu terdiri dari kepala berita itu isinya Adik Simba tadi ya. Ada 5W+1H, kemudian ada leher berita, ada tubuh berita, dan ada kaki berita. Biasanya kepala berita ini sering disebut dengan orientasi. Kemudian leher berita itu masih kita sebut ke isi. Kemudian tubuh berita adalah isinya, berita perinci, dan kaki berita adalah hasil. Juga kalian akan menentukan. Kemudian bahasa dalam teks berita pertama ada kalimat tunggal, kedua ada yang namanya kalimat majemuk, kemudian ada yang kedua kalimat langsung, dan juga ada kalimat tidak langsung. Lalu sudah dijelaskan. Kemudian langkah-langkah menulis berita. Nah, langkah-langkah menulis berita di sini pertama tidak kelihatan di layar yang besar. Videoin ada Pertama kalian tentukan dulu peristiwa yang akan digunakan sebagai bahan untuk menulis berita. Misalnya ada informasi yang kalian dapatkan di luar, itu bisa kalian jadikan sebagai bahan dibuatnya berita. Kemudian tentukan informasi untuk bahan berita, misalnya kalian tanya di mana kejadiannya, dia terdapat adiksi. Kemudian membuat kerangka berita. Setelah membuat kerangka berita, barulah kita menulis. Kemudian di sini kesimpulan bahwa teks berita atau teks berita adalah cerita atau informasi mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat atau terkini berdasarkan fakta teks berita. Selanjutnya dapat disampaikan melalui media cetak. Boleh kalau orang menyampaikan sebagai pembawa acara atau pembawa berita di televisi yang kita tampilkan, boleh juga disampaikan melalui media elektronik dan media tulis. Media tulis biasanya koran, ya kan, majalah. Media elektronik bisa radio dan TV. Sekarang kita masuk. Ibu akan tampilkan video. Kita sama-sama menyaksikan ya. Seluruh warga di luar kota Lumajang juga mengalami pencemaran nama baiknya dan salah satu itu di Pulau Lumajang. Dia supaya supaya saat warga membuka kepentingan dalam pengajian tersebut tidak ada dalam hal ini PSBB. Perihal hal tersebut, masyarakat sudah melakukan pemeriksaan secara manual lalu didiamkan selama 3 hari untuk mengetahui apakah kebocoran tangki tersebut terjadi atau tidak. Waktu itu bagi saya memastikan bahwa memang kebocoran jika tangki dan tangki kebocoran di berbagai bawah. Di sini telah SPP buat bersama ini layak misalnya untuk beroperasi. Dia menjawab supaya terus tidak sampai beroperasi di kawasan supaya segera digunakan. Sementara itu
Lokutonya Vietnam, RW 2 Kelurahan Pasar Bayang, Irman dan Kelasmen. Jika kemudian dari keluarga yang sudah tidak ini berlalu, dan tidak percaya dengan hal ini sekali. Masalahnya diri dan teman secara percaya posisinya tidak sesuai dengan masyarakat luar. Dalam masyarakat ini tersebut dan tidak terbukti kalau kasih kita bocor diberikan kepalanya. Menurutnya seharusnya tidak demikian saudara Mei dapat informasikan dari Ibu Guru. Terima kasih ada kami yang masih dengan wakil bupati kemudian serta dua bulan Nah, baiklah, itu tadi tampilan berita yang sudah kita tonton bersama. Nah, sekarang berdasarkan berita yang kita tonton tadi, apa peristiwa yang terjadi dalam berita? Saya, Bu. Apa? tentang kebocoran minyak di seluruh Payang. Iya, tentang kebocoran minyak di SPBU. Kemudian, apa yang bisa kalian ambil hikmah dari kejadian ini? Takut terjadinya kebakaran yang bisa meledakkan SPBU. Iya betul, takut kita ya. Nah karena ini kan baru bocorannya saja. Kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, imbasnya akan besar. Apa yang kalian rasakan jika kalian yang berada di posisi orang-orang yang dekat dengan SPBU? Ayo, siapa? Tidak dapat air bersih, Bu. Iya, tidak dapat. Ya, coba nak. Iya, kecewa tentunya ya. Kenapa bisa bocor begitu? Ayo, merasa tidak nyaman, Bu. Iya, merasa tidak nyaman. Pikiran kita akan terasa Was-was. tangan ya, semangat ini berita terupdate kita di Kabupaten Payang ini ya. Nah, baiklah. Setelah kita menyaksikan berita ini tadi, kita akan masuk ke poin pembelajaran berikutnya. Saya akan menampilkan 2 link berita. Nanti kalian silakan gunakan handphone, buka link berita tersebut ya. Nah, dan itu akan memberikan kalian LKPD. Kita akan mengerjakan lembar kerja peserta didik. Oke, kita akan masuk ke lembar kerja peserta didik. Kemudian saya sudah siapkan LKPD-nya. Sebelum kita masuk ke LKPD, silakan bentuk kelompoknya terlebih dahulu. Nah, apa bisa dilihat di depan beritanya? Bisa, Bu. Nah, silakan masing-masing kelompok keluarkan HP-nya. Kan harus dari bentuknya berapa orang bawa HP ya. Nah, itu silakan ketik, silakan dilihat di sana. Nanti dibuka link beritanya, ada 2 berita. Nah, jadi tugas kita hari ini, kita akan menentukan struktur dari berita dari 2 teks berita. Ya, kalau tadi tampilan video berita, kalau sekarang kita ke teks, ya, ke teks berita dan kita sekalian. Nanti pada saat saya memberikan LKPD ini, pertama sekali yang harus kalian lakukan adalah membaca terlebih dahulu, ya. Baca kedua teks agar nanti tugasnya ini menjadi berjalan dengan baik.
Nah kan ini ada berapa orang? Ada yang ada 6 orang, ada 5 orang ya. Yang ada di simbahnya, ada kalian beritanya, ada tubuh beritanya, kan adakah kaki? Nah jadi kalian berdiskusi untuk membandingkan antara struktur teks berita 1 dengan struktur teks berita 2. Coba dibuka linknya. Coba dibuka. Ini ya. Ya. Ini nak. Nah. Kalau ada, kenapa ada linknya yang tidak nyambung? Ya nyambung. Masukkan. Masukkan link anaknya. Itu teksnya bisa dibuka ya, dia bisa dibaca. Nih, terbuka linknya? Nih, kerjakan ya. Bisa dibuka linknya? Nah, jadi ini sekarang sudah berkelompok, tinggal ibu tentukan kelompoknya ya, belum tahu ini sudah bagi kelompok tapi belum tahu kelompok 1, 2, 3 ya. Nah ini kelompok 1, ingatkan ya, ini kelompok 1, itu kelompok 2, itu kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan di belakang kelompok 6. Ingat? Ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Baiklah, tadi langkah-langkahnya sudah dijelaskan tadi ya. Terlebih dahulu untuk menentukan strukturnya baca dulu teks 1 dan teks 2. Silakan dibaca ya. Baca dulu. Ini berbagi tugas nih. Tuh di HP-nya kan bisa dilihat kan? Buat juga nih berbagi kelompok, ada yang tulis namanya, ada yang baca. Bisa dibuka semuanya, semua bisa dibuka. Silakan dibuka. Nah yang kesulitan itu apa namanya? Menulis di depan. Saya sudah kirimkan di WA tadi kan? Kita juga melalui WA ya. Kalian tuliskan apa struktur beritanya, dibaca dulu, dibaca dengan sesama ya. Ayo berkelompok. Kerja sama ya. Dari Nah, betul. Ini kompak sekali kelompok ini. Tahu dia kawan Simba itu apa? Orientasi itu adalah kepala. Ada sudah baca sudah dibaca teksnya. Dibaca saja teksnya Pak dibaca. Ini ada kesulitan kan di HP terlalu kecil. Dibaca. Sudah bisa dibaca. Nah, itu dibuka aja Bapak.
karena di HP terlalu kecil ya. Bisa ya. Nah ini baca satu. Nah lihat di sini ya. Bagi-bagi. Ini di teks berita 2, nanti yang nulis berita 2. Tapi sambil itu diskusi biar tahu, jangan nanti yang ini baca teks 1 tidak tahu isi teks 2, ya kan? Yang ini baca teks 2 jadi tidak tahu teks 1. Semuanya harus tahu. Kan nanti kan pada pertemuan kita berikutnya kan akan kita presentasikan Pak. Kalau kita tidak paham keduanya kan berarti kita tidak menguasai materinya. Oke, pada saat ya baca sama-sama ya. Sambilan dibuka di buku LKS menjadi panduan apa saja itu tidak apa-apa. Nanti pelajaran kita kan nah ya, tadi baca dulu teksnya nak. Sudah dibaca teksnya? Ini di kertas ini, kalau teksnya kecil di HP, kan ada teksnya. Ini meminimalisir karena kita takut terjadi kendala pada saat mau buka. Ya, mau buka link, tidak bisa, makanya di sini. Kalau lebih bagus, kan kita kan menggunakan teknologi. Handphone boleh digunakan, boleh dibawa ke sekolah, asal digunakan untuk media belajar. Nih, kami cari referensi di sini kita ya, oh ya di KPD-nya itu anak-anak kalau tidak muat boleh kan di bawahnya masih ada. Dibawakan saja dibuat keterangannya ya. Kan kita itu terkadang ada yang tulisannya besar-besar dan yang tidak muat di dalam itu. Ya. Iya, dalam. Ya, orientasi kita membuka. Ya, ketika di dalam orientasi setelah di atas ada pembuka terdapat juga yang namanya adiksi. Karena dia merupakan kepala berita. Ya, kan ada 5 bisa dibaca ini tadi? Ini kan bisa nih, sebuah berita apa? Kan ini kita juga. Ya nanti itu. Nah kan, ini pertemuan kita berikutnya hari Senin. Maka kita akan melakukan membuat kesimpulan dari 2 teks ini dan memberikan komentar. Makanya nanti di komentar ini ada oh ya nak jangan lupa nanti komentar itu ada 2 komentar mengenai teks berita 1 dengan 2 dengan komentar pada saat lawannya maju. Jadi nanti itu pertemuan kita. Ya sekarang ini yang kalian kerjakan yaitu tentukan dulu struktur teks berita 1 dan struktur teks berita 2. Dibaca dengan teliti ya, jangan sampai salah ya. Ya. Iya betul. Ini apa ini? Ini adalah sumber. Kenapa pakai ini? Di HP yang terlalu kecil. Ya. Ini tulisannya apa? Lihat referensi di sini boleh cek. Ya. Yang mana biar lebih jelas kan? Nih, itu bisa. Ini kalau kali buka dan kalau di ada yang baca tulisan 1, ada yang baca tulisan 2.
Kita pengertian beberapa dua bagian ikut membaca semuanya dan berarti jadi kepala sederhana berarti hukum pakai teh nampak kalau cabai dia oh ya ya kan dari inti yang dibicarakan di dalam kecelakaan kah, kemudian kah, kemudian inti yang dibicarakan di masalahnya ya masalahnya apa kalau tadi kan video yang sudah kita tampilkan tadi sudah kita pencemaran ya dia tidak ada kan di dalam kita kan gimana kelompok ini ada dalam boleh ada ada kendala? Ya kan ya, diskusi ya Nak. Tesnya boleh dibagi kali baca-baca nggak apa-apa. Sampai teridentifikasi dari Baca dengan perintahkan ya. Coba oke. Kecil ya di HP ya. Ya bertanya ya, ayo Nak. Nah, ini alamat pertanyaan. Limitnya dari tinggi deh. Ini kan kalau kadang-kadang orang berpikir kalau hoax. Nah, makanya kita tuliskan sebenarnya. Jadi kan, ya kan kita jangan tadi hoax. Ya, kita mengetahui berita ini ya dari Kompas. Tapi Kompas itu kan dapat diakses melalui link di bawah ini. Nah, kenapa kelompok ini ada yang mau ditanyakan? Tanyakan. Ya. Gimana dia? Ya. Ini buka aja Nak, kalau ini nggak apa-apa. Nama dan ya. Nah ini kan sebuah tulisan ini seperti tadi itu yang ibu tampilkan di depan itu tadi. Dari mana sumber tulisannya tadi? Ya, itu kan ada tadi dari apa? Dari Bengkulu TV, ya kan? Dari Tribun, ya kan? Nah ini dari mana ini kita? Ini berarti dari Jawa. Jadi biar tidak orang kan terkadang kan suka menanyakan
Kamis, ada ya, hari Senin 2014 sore. Oh iya, tinggal ya, biar orang tidak jangan ya, sumbernya ya. Ya. Udah sejauh mana kerjanya? Bu. Oh iya. Nah ya, ke sini dulu lah ya. Ya, Bu. Ya. Peristiwa apa yang terjadi di dalam berita? Karena longsor kayak ini kan ada mana? Organisasi Kepala Badan luar biasa. Ya begini nak. Oke, peristiwa di sini kan ada peristiwa misalnya gempa bumi. Ini dua peristiwa gempa bumi. Titik dua misalnya. Pada saat gempa bumi terjadi banyak sekali memakan korban jiwa. Jadi kan nyambung dia di sana nanti apa, di mana, bagaimana, siapa saja korbannya. Kan ada nih. Iya. Kemudian ini satunya judul. Kemudian sumber berita. Silakan dikerjakan. Gimana? Masih ada? Yang kelompoknya sudah selesai agar tidak melihat yang lain-lain yang bukan media pembelajaran, handphonenya disimpan dulu nak ya. Ya, Bu. Yang belum selesai dikerjakan. Sudah kerjakan lagi dulu, tulis rapi-rapi ya.
Kak, bukunya sudah utuh atau belum? Sudah lengkap atau belum? Enggak, ini kecilan di HP. Lihat kan? Kelihatan ya? Ya, dibaca dulu. Gimana? Ya, ya, apa terjadinya bencana alam gempa? Terjadinya ya di sana berapa orang jumlah korbannya? Bagaimana kronologis kejadiannya? Nah, pada saat hujan deras, tiba-tiba terjadilah itulah yang namanya analisis. Sebelum masuk ke struktur itu ada yang namanya unsur dari teks berita. Tadi sudah dikatakan dan kawan kalian juga sudah menjawab tadi apa itu unsur teks berita. Terdapatlah di dalam sana ada yang namanya analisis. Itu apa? D itu di mana? K itu kapan? Siapa? Kemudian bagaimana? Dan terakhir why, mengapa? Ya. Bagaimana? Ya. Apa? Apa coba? Coba dibantu oleh kawannya. Ya, bagaimana keadaan korbannya? Nah, iya dijelaskan. Ya. Nah, sudah pas. Ya, baca lagi kalau terasa ada yang kurang. Ya, silakan di. Sudah, mana? Sudah? Sudah. Pulang tidak? Sudah selesai semuanya? Nah, ini jadi sudah utuh ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 dan nah, alhamdulillah tugas kita pada hari ini KPD-nya sudah diselesaikan dengan baik. Kemudian diskusinya sangat bagus, ya, kompak dan anak-anak sangat antusias, ya, mengenai apa yang kita pelajari hari ini. Menurut kalian apa yang terjadi di antara teks 1 dengan teks 2? Teks 1 terjadi gempa susulan yang mengakibatkan banyak korban jiwa. iya betul. Ada yang tahu isi teks 2? Teks 2-nya tentang apa? Iya, akibat dari teks 1 tadi terjadinya gempa mengakibatkan hilangnya dari apa yang kita pelajari hari ini mengenai teks berita. Apakah kalian merasa kesulitan? Tidak. Apakah teks yang disajikan sangat menarik? Bisa, apakah dalam menganalisis struktur tadi kalian mengalami kendala? Tidak ada kendala? Alhamdulillah, luar biasa. Berarti teksnya sudah memenuhi standar. Apakah teks tadi sudah memenuhi standar sebuah berita? Apakah di dalam teks tadi sudah terdapat unsur-unsur dan struktur dari berita yang kalian cari? Oh, jadi karena sudah ada semuanya sehingga memudahkan kalian mengerjakan. Ya, alhamdulillah, tidak kesulitan, ya. Di dalam kalian menganalisis tadi itu di per kelompok, apakah ada teman yang tidak
ikut mengerjakan? Ya, harus ikut bekerja semuanya. Kan kita diskusi dalam kelompok. Kalau seandainya di dalam peristiwa tersebut, ya, kalian yang mengalami atau keluarga kita yang mengalami, kira-kira bagaimana perasaan kalian? Kita membacanya saja kita sudah sedih. Apalagi seandainya kita yang berada di dalam posisi tersebut. Kemudian kejadian alam ini biasanya terjadi karena apa? Karena Pergerakan lempeng di bawah lah. Kemudian biasanya kalau terjadinya gempa bumi seperti ini, apakah menentukan daerah yang sering terjadi gempa bumi? Kita merasa sendiri kalau daerah kita sering terjadi gempa. Ya, makanya kita di daerah kita ini kan karena dia daerah pegunungan, rawan juga terjadi gempa. Kalau terjadi gempa, kita tidak boleh panik, maksudnya panik langsung berlari keluar kelas, tidak melihat situasi dulu, itu bahaya. Tapi pada saat misalnya terjadi gempa di antara di tempat kita, ya, jangan panik, berjalanlah sesuai dengan kebiasaan kita, jangan kerasa gusuk. Nanti kalau kita misalnya terjadi gempa, kita itu berlarian, kan ada yang kita nabrak teman kita, gempanya tidak begitu kuat, kitanya yang gempa sendiri, ya kan? Karena menabrak teman kita. Alhamdulillah pada pelajaran pada pagi hari ini sudah berjalan dengan baik. Tujuan pembelajaran kita sudah sukses. Kemudian apa yang ingin kita pelajari sudah tercapai. Ya, kalian menentukan strukturnya, kemudian membandingkan struktur dua berita berjalan dengan lancar. Kemudian tim kerja kelompoknya sangat bagus. Ibu memberikan apresiasi yang sangat tinggi. Tepuk tangan untuk kita semua. Ibu berharap semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi amal ibadah untuk kita semuanya. Kemudian amin ya rabbal alamin. Kemudian apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi pelajaran dan menambah wawasan kita untuk kedepannya. Ya. Dengan adanya teks berita yang disajikan ibu, informasi yang diberikan di dalam teks tersebut membuat kalian dari tidak tahu menjadi tahu. Nah, itulah gunanya tugas dari sebuah teks berita atau informasi yang diberi. Untuk pertemuan berikutnya nanti kalian silakan baca-baca mengenai cara menyimpulkan teks berita di dalam LKS, ya, atau boleh searching, cari di Google dan lain-lain, ya, untuk kalian mempelajari pertemuan kita berikutnya. Kita akan menyimpulkan, ya, kalau tadi kita membuat struktur dari teks berita, untuk pertemuan kita nanti pada hari Senin kita akan membahas tentang cara menyimpulkan kedua teks berita tersebut, ya. Kemudian nanti dari hasil berita tersebut kita akan membuat kritik dan saran. Ada yang ingin ditanyakan mengenai pelajaran kita hari ini? Tanyakan saja, ya. kata bahasa baku. Apa? Maksud dari penggunaan bahasa baku. Bagus sekali pertanyaannya. Ada teman-teman yang bisa menjawab dari pertanyaan temannya? Bahasa baku. Ada? Saya, Bu. Apa nak coba? Bahasa baku adalah bahasa yang jelas, padat dan mudah dipahami bagi orang lain. Iya, bahasa yang mudah dipahami, kemudian strukturnya jelas, dan apa yang ingin disampaikan itu orang mudah memahami. Ada lagi yang bisa menjawab? Yang lain? Bahasa baku adalah bahasa Indonesia yang benar, sesuai dengan ejaan yang sudah disempurnakan. Bahasa Indonesia yang benar dan baik, atau sebaliknya yang baik dan benar sesuai dengan kaidah penulisan bahasa Indonesia. Bagus sekali pertanyaannya. Ada lagi yang ingin bertanya mengenai pelajaran kita hari ini? Ya? Bagaimana cara mengetahui kalau berita itu memang benar adanya? Nah, bagus sekali. Kawan kalian ada yang menanyakan bagaimana
kita bisa mengetahui kalau berita itu benar-benar terjadi atau tidak? Baiklah, ada yang ingin menjawab, nak? Oke, sekarang Ibu akan menjawab. Tadi teman kalian menanyakan begini, apakah bagaimana kita mengetahui bahwa berita itu benar atau hoax? Ya kan? Untuk mengetahui berita itu benar atau hoax, pertama, kalau dia ada link, kemudian kita coba buka link itu. Kalau dia terbuka dan beritanya ada, berarti dia benar. Kemudian kita boleh bergabung dengan grup WhatsApp anti hoax, atau biasa kita sebut sehari-hari dengan anti hoax, ya. Nah, kita di sana bisa jadi pada saat kita ingin tahu itu berita itu benar atau tidak, kita tanyakan dengan teman dulu. Jangan begitu mendapat berita langsung kita sebarkan ke orang lain, tapi kita cari tahu dulu bagaimana kebenarannya. Bagaimana mencarinya? Kalau berita itu tentang informasi individu dari satu orang ke orang lain, kita tanya dengan sumbernya, ya kan? Nah, karena berita ini adalah fakta berdasarkan data. Berita ini bukan berdasarkan sesuatu yang tidak benar, atau bukan berdasarkan asumsi atau pendapat orang lain. Dikatakan sebuah berita karena dia berdasarkan fakta, berdasarkan data dan bukti, Bu. Terima kasih. Ada lagi yang ingin ditanyakan, nak? Gimana? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup? Baiklah, kalau begitu Ibu ucapkan terima kasih banyak atas kerjasama kita dalam belajar hari ini. Diskusi kelompok berjalan lancar, kemudian situasi dan kondisi kita memungkinkan, ya. Tetap semangat.